Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan ini menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Diketahui gerakan ini dimulai oleh Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo sekitar tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat. Sejak saat itu, pemberontakan menyebar ke berbagai daerah selain yakni Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo lahir pada tanggal 7 Januari 1905 dan meninggal 5 September 1962, adalah seorang mistikus Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 sampai 1962 dengan tujuan untuk menggulingkan ideologi sekuler Pancasila dan mendirikan negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan hukum syariat. Kehidupan awal Soekarmadji Marijan adalah satu dari sepasang anak Kartosoewirjo, seorang mantri candu. Kartosoewirjo adalah salah satu dari 7 anak Kartodikromo, seorang lurah di Cepu. Salah satu adik Kartosoewirjo yang bernama Marco Kartokromo adalah seorang penulis anti Belanda berhaluan kiri. Ayah Kartodikromo sendiri adalah lurah Merak, Panolan, Cepu yang bernama Rondikromo yang masih keturunan Arya Penangsang, Adipati Jipang di abad ke-16. Pada tahun 1901, Belanda menetapkan politis balas budi. Penerapan politik etis ini menyebabkan banyak sekolah modern yang dibuka untuk penduduk pribumi. Kartosoewirjo adalah salah seorang anak dari yang berkesempatan mengenyam pendidikan modern ini. Hal ini disebabkan karena ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting bagi seseorang pribumi saat itu. Pada umur 8 tahun, Kartosoewirjo masuk ke sekolah Islandis School der Tweede Klasse Estika. Sekolah ini menjadi sekolah nomor 2 bagi kalangan bumi putra. 4 tahun kemudian, ia masuk ILS di Bojonegoro, sekolah untuk orang Eropa. Orang Indonesia yang berhasil masuk ILS adalah orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi di Bojonegoro. Kartosoewirjo mengenal guru rohaninya yang bernama Noto Diharjo, seorang tokoh Islam modern yang mengikuti alur pemikiran Muhammadiyah. Ia menanamkan pemikiran Islam modern ke dalam alam pemikiran Kartosoewirjo. Pemikiran Noto Diharjo ini sangat mempengaruhi sikap Kartosoewirjo dalam meresponi ajaran Islam. Setelah lulus dari ILS pada tahun 1923, Kartosoewirjo melanjutkan studinya di perguruan tinggi kedokteran Netherlands Indisch Artes School. Pada masa ini, ia mengenal dan bergabung dengan organisasi Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Ia sempat tinggal di rumah Cokro Aminoto yang menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi politik Kartosoewirjo. Ketertarikan Kartosoewirjo untuk mempelajari dunia politik semakin dirangsang oleh pamannya yang semakin mempengaruhi untuk mendalami ilmu politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila nanti Kartosoewirjo tumbuh sebagai orang yang memiliki integritas keislaman yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi. Tahun 1927, Kartosoewirjo dikeluarkan dari Netherlands Indisch Artes School karena ia dianggap menjadi aktivis politik serta memiliki buku sosialis dan komunis. Karir Kartosoewirjo juga bekerja sebagai pemimpin redaksi koran harian Fajar Asia.
ia membuat tulisan-tulisan yang berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa, termasuk Sultan Solo yang bekerja sama dengan Belanda. Dalam artikelnya, tampak pandangan politiknya yang radikal. Ia juga menyerukan agar kaum buruh bangkit untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Tanpa memelas, ia juga sering mengkritik pihak nasionalis lewat artikelnya. Karirnya kemudian melejit saat ia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). PSII merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam. Kartosoewirjo kemudian bercita-cita untuk mendirikan negara Islam, Daulah Islamiyah. Di PSII ia menemukan jodohnya. Ia menikah dengan Umi Kulsum, anak seorang tokoh PSII di Malangbong. Ia kemudian keluar dari PSII dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia KPK PSII. Menurut Kartosoewirjo, PSII adalah partai yang berdiri di luar lembaga yang didirikan oleh Belanda. Oleh karena itu, ia menuntut suatu penerapan politik hijrah yang tidak mengenal kompromi. Menurutnya, PSII harus menolak segala bentuk kerjasama dengan Belanda tanpa mengenal kompromi dengan cara jihad. Ia mendasarkan segala tindakan politiknya saat itu berdasarkan pembenahan dan tafsiran sendiri terhadap Al-Quran. Ia tetap ngotot pada pendiriannya walaupun berbagai rintangan menghadang, baik itu rintangan dari tubuh partai itu sendiri, rintangan dari tokoh nasionalis, maupun rintangan dari tekanan pemerintah kolonial. Pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, Kartosoewirjo terlibat aktif tetapi sikap kerasnya membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah, termasuk ketika ia menolak pemerintah pusat agar seluruh divisi Siliwangi mundur ke Jawa Tengah. Perintah mundur itu merupakan konsekuensi dari Perjanjian Renville yang sangat mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Karena semua perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda menyengsarakan rakyat Indonesia, perjanjian-perjanjian semuanya hanya untuk mengelabui orang-orang penting agar mereka taat kepada Hindia Belanda. Maka dari itu, Kartosoewirjo menolak mentah-mentah semua perjanjian yang diadakan oleh Belanda. Kartosoewirjo juga menolak posisi menteri ditawarkan Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat Perdana Menteri. Pada waktu itu, Sugono Joyo Puspito yang kenal baik dengan Kartosoewirjo dan Amir Syarifuddin ketika peristiwa Sumpah Pemuda 1928 di Batavia membujuk Kartosoewirjo, "Wis Thomas, milih menteri opo wae asal ojo menteri pertahanan utawa menteri dalam negeri. Sudahlah mas, pilih jadi menteri apa saja tetapi jangan menjadi menteri pertahanan atau menteri dalam negeri." Kartosoewirjo menjawab, "Emoh, nek dasar negara ora Islam, tidak mau kalau dasar negara bukan Islam." Kemudian mengapa pemberontakan DITI bisa terjadi? Berikut ini latar belakang pemberontakan DITI pimpinan Soekarmaji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan DITI Jawa Barat dikutip dari Jurnal Pendidikan Sejarah volume 10 jilid 2 Sri 188 sampai 201 Agustus 2021 berjudul Pengembangan Wakart Sejarah Pemberontakan DITI Jawa Barat oleh Muhammad Nur Fahrul dan kawan-kawan. Disebutkan bila hasil Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu motif munculnya gerakan Darul Islam. Darul Islam dijelaskan tidak puas dengan hasil perundingan tersebut hingga memicu perang saudara dengan kelompok nasionalis. Perjanjian itu juga mengharuskan divisi Siliwangi, Jawa Barat mengosongkan Jawa Barat dan berpindah menuju Yogyakarta.
Hal ini ditolak mentah-mentah oleh golongan Sabilillah dan Hizbullah dengan mengancam terjadinya pelecutan senjata bagi mereka yang berpindah. Pada tanggal 10-11 Februari 1948, Kartosoewirjo dan ONI mengadakan konferensi pemimpin umat Islam di Tasikmalaya yang menghasilkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Pada konferensi ini juga terbentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai wujud gerakan perlawanan. Di akhir tahun 1948, ibu kota Yogyakarta mendapat serangan dari Belanda. Momen ini dijadikan peluang bagi Kartosoewirjo untuk melakukan propaganda dan mengumumkan komando perang suci total untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk berjuang demi terwujudnya negara Islam Indonesia. Sempat berpindah Divisi Siliwangi kembali ke daerah Jawa Barat yang menimbulkan perang antara tiga pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Perang ini masih berlanjut sampai pertengahan tahun 1949 setelah diadakan perjanjian Royan yang menciptakan kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Momen ini dimanfaatkan Kartosoewirjo. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk menumpas pemberontakan DI-TII. Salah satunya adalah serangan secara fisik pada tanggal 8 Desember 1950. DI-TII disebut sebagai organisasi terlarang dan berbagai operasi anti-DI-TII terjadi di Jawa Barat. Pada tahun 1960, Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha penumpasan secara intensif, salah satunya dengan operasi Pagar Betis. Operasi itu berhasil menangkap Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Geber, Majalaya pada Juni 1962. Pasukan TNI dari Divisi Siliwangi kemudian menahannya untuk diadili. Mahkamah militer memvonisnya hukuman akhir atas tuduhan makar. Seperti ditulis dalam buku Fadlizon Hari Terakhir Kartosoewirjo, seperti dikutip yang lain, sang terpidana meminta agar bisa bertemu keluarganya sebelum dieksekusi. September 1962, istri Kartosoewirjo, Dewi Siti Kalsum, dan 5 orang anaknya, yakni Tahmid, Basuki, Rahmat, Dodo, Muhammad Darda, Kartika, Komalasari, dan Danti berkumpul bersama Kartosoewirjo mengadakan jamuan makan bersama terakhir kalinya. Nasi dan rendang menjadi santapan. Salah satu permintaan Kartosoewirjo kepada mahkamah militer adalah bertemu keluarga. Mahkamah pun mengabulkan permintaan itu. Istri dan anak Kartosoewirjo dipanggil bertemu dengan sang imam DI-TII terakhir kalinya. Kartosoewirjo dalam foto tampak santai, tak ada cemas di wajahnya. Dia terlihat tenang, sebatang rokok juga terlihat di tangannya. Sedang sang istri yang datang bersama 5 anaknya pun terlihat menikmati pertemuan itu. Terlihat selendang putih melingkar di bahu sang istri. Anak-anaknya tampak memperhatikan sang ayah yang sebentar lagi akan dieksekusi. Selesai bersantap siang dan berbincang dengan keluarga, pihak auditor militer memberikan kesempatan kepada Kartosoewirjo memberikan pesan terakhir. Sempat berpikir sejenak, akhirnya Kartosoewirjo memberikan wasiat terakhir kepada istri dan anak-anaknya. Putra Kartosoewirjo, Sarjono, yang saat itu tidak hadir karena masih kecil, namun diceritakan kakaknya, salah satu pesan sang ayah adalah agar anak-anak menjadi mujahidin dan muslim yang baik, serta menjaga ibu mereka. Seluruh keluarga mendengarkan dengan seksama petuah yang disampaikan sang ayah. Seorang anak Kartosoewirjo tampak menulis di sebuah kertas pesan-pesan dari ayahnya itu. Keluarga Kartosoewirjo akhirnya harus berpisah dengan sang ayah. Mereka pun menyematkan
menyempatkan diri berfoto bersama. Salam perpisahan dan pelukan sayang sudah dilakukan. Air mata juga tumpah dalam perpisahan terakhir sebelum eksekusi. Keluarga Kartosuwiryo sudah siap dengan eksekusi yang akan dijalani sang ayah. Pihak militer memang tidak memperkenankan salah satu anggota keluarga untuk ikut ke tempat eksekusi. Saat berpisah tiba, keluarga pun meninggalkan Kartosuwiryo setelah jamuan terakhir tersebut.